Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba membuat tampilan untuk komponen dropdown. Nah, komponen dropdown ini biasanya dibuat di tampilan form yang biasanya datanya sudah tersedia di master data. Kita sisa ingin milih data mana yang kita ingin masukkan ke dalam form atau inputan. Nah, kondisinya biasa itu ada dia berdasarkan default. Default itu maksudnya dia sama sekali belum milih data, jadi masih kosong. Terus ada kondisinya yang aktif. Nah, aktif ini biasanya ketika dropdownnya sudah diklik, dia sisa ingin pilih data yang mana. Terus ada tampilan select. Nah, ini biasanya sudah milih salah satu data, otomatis untuk teksnya di sini dia sudah hitam pekat. Kalau default dia masih placeholder. Terus untuk disable biasa itu tidak bisa dipilih sama sekali. Jadi langsung saja kita buat. Ini sekarang kita akan coba ambil teks dulu. Jadi kita akan mulai tampilan atau di bagian inputan ini, select. Berarti kita bisa mulai dengan teks select. Di sini saya pakai font 12. Setelah itu kita coba shift A untuk atau layoutnya. Tingginya kita bisa atur di angka 38. Terus kita bisa ambil iconify atau icon. Kita bisa ketik dropdown. Nah, ini sudah ada. Kita sisa ambil ikonnya, kita close, kita cut, masukkan ke dalam metode ini. Kita sesuaikan lebarnya dulu, misalnya seperti ini. Terus kita klik align center di sini, terus tekan X di keyboard untuk dia merenggang. Setelah itu kita bisa kasih background dulu, fill putih dan juga stroke jadi warna hitam, tapi kita atur opacity-nya jadi hitam pudar. Terus kita bisa ubah border radiusnya atau corner radiusnya jadi 6. Ini opacity-nya kita akan ubah jadi 30%. Terus karena dia terlalu mepet kelihatannya, kita bisa ubah jadi 15. Oke. Ini juga ikonnya kita bisa ubah dulu. Ikonnya di sini dia ukurannya 20 kalau terlalu besar tadi. Terus opacity-nya kita juga ubah jadi 30. Berarti di sini sisa labelnya. Jadi kita bisa ambil teks lagi. Kita bisa ketik animals. Terus weight-nya kita ubah jadi semi bold. Terus kita blok semua, terus shift A. Jaraknya kita ubah jadi 4. Oke. Ini untuk tampilan default. Terus setelah itu kita akan buat tampilan aktifnya. Jadi kita bisa copy paste ini, taruh di bawah. Nah, perbedaan yang paling signifikan antara default dan aktif itu di bagian cornernya di sini atau stroke-nya, dia jadi warna aktif atau warna primary. Berarti kita bisa ubah di sini dia jadi warna hijau misalnya. Opacity-nya kita ubah jadi 100. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia punya dua jenis stroke. Jadi ada yang warna hijau pekat dan juga ada yang hijau pudar. Berarti kita bisa klik dulu formnya, terus kita centang klik kontennya karena ini harus. Terus kita bisa tambah efek. Ini kita tetap pilih drop shadow. Terus kita ubah hue-nya jadi 0, blur-nya jadi 0, tapi split-nya kita bisa ubah jadi 3. Nah, otomatis dia akan punya background atau stroke lagi belakangnya. Kita sisa ubah jadi warna hijau. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan buat tampilan pilihannya atau optionnya. Kita bisa coba ambil teks dulu, kita ketik select, terus shift A, terus kita copy paste, taruh di bawah, kita ubah teksnya jadi rapid. Nah, kita shift A dulu semua, yang dua ini shift A, terus kita sisa copy paste ini.
pilihannya. Kita bisa ubah jadi misalnya di go, ini cat, ini 11, ini horse. Kita bisa sesuaikan lebarnya dulu dengan yang form di atas. Terus kita enter dulu satu kali supaya isinya itu terselect semua. Terus kita ubah posisinya jadi alien left. Terus ini backgroundnya semua kita ubah jadi warna putih, tapi yang kondisinya default atau terpilih kita ubah backgroundnya jadi abu-abu. Kita bisa ketik F5, F7, F9. Nah ini kan select bukan pilihan, tapi dia kondisi default, berarti kita ubah opacity-nya jadi 30. Setelah itu kalau teman-teman lihat di sini ada stroke atau ada garis, jadi kita bisa ambil stroke, kita pilih outside, terus klik content. Setelah itu kita ubah opacity-nya jadi 30 atau 10. Terus radiusnya kita ubah jadi 6. Oke, setelah itu kita bisa cut, kita masukkan ke dalam auto layout untuk kondisi aktif. Terus kita bisa centang atau klik ignore auto layout supaya dia melayang. Jadi dia tetap auto layout tapi pergerakannya masih bebas. Oke, kita ubah dulu labelnya masing-masing. Jadi ini dia default. Oke, jadi kita Ctrl R, dia default. Terus ini dia aktif. Oke, berarti untuk kondisi select dan disable kita bisa ambil kondisi default. Ini untuk select, terus ini untuk disable. Nah, untuk cara buatnya cukup gampang. Kita sisa klik selectnya ini, klik, terus kita ubah opacity jadi 100. Sedangkan untuk disable-nya ini kita bisa klik kotak ini, terus opas atau warna backgroundnya kita ubah jadi warna abu-abu, tapi stoknya kita hapus saja. Nah ini kita ubah dulu labelnya, dia select, terus ini disable. Oke, kita sisa coba kasih background dulu. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita sudah punya tampilan default, aktif, selected, disable.